Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Tisam Official. Guys, semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Waras, Rosa, kuat, kayak Tisam, masya Allah. Kayak Tisam doakannya lagi sakit Allah sehatkan teman Kayak Tisam yang berjuang di rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kayak Tisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur yang masih berkeluh dengan pinjol, rentenir dan lain-lainnya. Semoga Allah mampukan untuk membayar, cuy. Ya boy. Kalian lagi pada ngapain? Sudah selesai kerja apa belum? Kita bahas ini yuk, tentang teman-teman kita yang cantik dari lahir yang pengen bibirnya itu merah, merona, membara. Mama, sekarang di luar sana tuh udah banyak handphone yang pakai filter gitu coy. Pakai kamera 360 aja udah bibirmu itu merona gitu kan. Kenapa harus disulam bibir pertanyaannya? Kenapa mama bibir kalian kenapa kena ngerokok Kaisam jadi hitam, kena ngopi Kaisam aja bibirnya nggak merah merona gitu kan, biasa aja ya. Aduh, ada pengalaman lucu nih dari teman kita ini yang katanya kena jebakan mbak-mbak peperan yang buka sulam bibir. Ini tempatnya di Longping cuy. Wes, Mbak, kamu buka praktek di Longping? Wes, ini ada yang speak up. Jadi ceritanya si pekerja migran ini tergiurlah dengan promosi sulam bibir. Wis, di situ gambarnya mungkin dapat dari Google gitu cuy. Wis, bagus ya. Gimana kalau bibir saya kayak Angelina Jolie gitu kan. Akhirnya tergiurlah tuh karena mungkin mbaknya itu bibirnya tipis-tipis gimana gitu kan. Mbak, saya mau sulam bibir, tapi nggak dikasih tahu nih besaran berapa biayanya. Berapa sih biasanya kalau sulam bibir? Dapat 1.000 Hong Kong dollar. 2 juta? Oh my goodness. Kalau Kaisang punya duit 2 juta ngapain ya? Ya udah ditabung aja gitu. Kenapa harus geli gitu kan? Aduh, kalian itu kalau banyak duit tuh cita-citanya tuh setinggi langit gitu kan. Yang bibir udah diem-diem gitu kan, disulam-sulam gitu kan. Kalau sulam bibir tuh diapain sih? Dijahit tah? Ditato tah? Di mana? Gimana caranya? Akhirnya Mbak ini ngubungin lah via WhatsApp ya cuy ya. Ya namanya juga anak peperan yang mungkin butuh biaya untuk kos ya cuy ya. Katanya sih Mbaknya ini tinggal dengan laki-laki bangsa-bangsa Bang B gitu kan. Nggak tahu apa namanya gimana, cuma saat itu dibawa ke rumahnya itu kan si bojonya ini lagi ada di rumah gitu kan. Jadi dibawalah ke rumah kos-kosannya itu di situ cuy eksekusinya. Wis, ngeri nggak sih kalian? Aduh ini Mbaknya nih. Akhirnya si Mbaknya ini disulamlah bibir cuy, di mana dia ini di rehab lah bibirnya itu kan. Dan untungnya itu dikasih nggak tahu apa gitu kan, memang merah cuy. Dan rasanya itu kayak di lipstikin tebel banget. Saya merasa bibir saya itu tebel banget, terus merah. Jadi kayak berapa lapis gitu pakai lipstik ya kan. Ini mungkin lipstiknya lipstik yang anti hilang kali ya, untuk menipu-nipu kita mungkin ya. Jadi kalian tuh jangan mau dibodoh-bodohin gitu cuy. Sulam bibir lah. Aduh, banyak tetek bengeknya ini mama. Akhirnya kata mbak-mbaknya itu katanya, "Cece, ini kamu nggak boleh kena air tiga hari," katanya. Nggak boleh kena air 3 hari. Pertanyaannya, nggak boleh kena air 3 hari. Minumnya bagaimana? Masa iya diguguk gini, kuk gitu kan. Terus mandi harus pakai solasiban dulu gitu. Astagfirullahaladzim, maaf ya yang buat kalian yang sulam alis, ya kali aja kesindir gitu kan, terus nutup gitu prakteknya ya kan. Nah itu kan yang kita lagi perangin kan anak-anak yang melampaui batas nih, pekerja-pekerja ilegal. Kalian tuh peperan tuh di sini tuh dijatah sama pemerintah, masih ada cari-cari cuan kayak gini. Aduh gitu kan. Akhirnya cuy, Mbaknya ini karena saking lapar habis disulam bibir nih ya kan, akhirnya saya makan Makkedi Kaisang, makan Makkedi. Saya lupa Kaisang, saya elap itu pakai tisu, astagfirullahaladzim, terus hilang. Ya masih ada Kaisang sedikit, cuma saya nurut waktu itu 3 hari nggak dikasih air gitu kan. Terus jadi kalian boro-boro ya ngambil air wudhu kalian itu. Astagfirullahaladzim, mama tuh akaplak. Habis itu Kaisang bibir saya kembali lagi tidak merah, ya saya protes lah. Ini katanya saya bayar segini, bibir saya merah. Masa ada sulam bibir katanya bibirnya kembali normal lagi dalam waktu, ya itu 3 hari 4 hari. Ya mungkin sih Mbaknya itu, mempermainkan perasaan orang Indonesia gitu kan. Orang Indonesia kan ya udahlah
lagian juga segitu gitu kan, ada kan yang kayak gitu. Nah sayangnya nih Mbaknya ini termasuknya, bawel gitu. "Kamu kalau misalkan nggak balikin duit saya, ini penipuan ini, masa iya bibir saya yang sulam bibir itu jadinya biasa lagi? Kan bohong kamu Mbak, balikin duit saya kalau enggak saya poking." Ini kan pekerja migran itu kadang otaknya itu lupa gitu kan. Dia ini kan anak peperan, otomatis ilegal kan, melakukan pekerjaan dan aktivitas ilegal. Nah, kalian udah tahu ilegal, kamu nyuruh Mbaknya untuk sulam bibir. Ya dia mah nggak salah, orang dia mah nyari duit. Nah, kitanya nih sebagai pekerja migran memberikan peluang dia untuk dapat cuan, benar nggak sih? Coba dari pekerja migrannya sendiri kalau sadar, oh dia itu kerjanya kayak gitu, nggak boleh. Ya udah jangan lakuin. Kalau kalian datang ke mereka berarti kalian itu sama aja mensupport. Nah sekarang bibirnya jadi biasa lagi kalian nyalahin Mbaknya, suruh balikin duitnya. Itu nyumbang beras kamu itu nggak usah dikembaliin, astaga. Akhirnya si pekerja migran ini ya karena dia resmi nih ya, dan tahu dia ilegal gitu kan, akhirnya, "Kamu kalau nggak balikin duitnya saya poking," gitu kan, sok berani gitu kan. Dari kemarin-kemarin ngedukung, coba kalau bibirnya jadi bagus, malah ngajakin orang tuh buat, sulam aja di bibir itu, bagus." Berarti kan kamu mendukung cuy. Ini kadang nih mama tua kaplak ini ya. Nah ini tegurannya untuk anak peperannya dan untuk pekerja migrannya untuk sama-sama sadar gitu ya. Selama kamu mensupport, ya jangan salahkan dia kalau dia mencari cuan gitu. Karena dia bertahan hidup. Bagaimana caranya saya bertahan hidup? Oh buka bisnis sulam bibir. Nah kalau bibir kamu itu hasilnya nggak merah, ya wajar orang dia bukan spesialis kecantikan kayak dokter Richard. Akhirnya cuy dibalikin setengah lah tuh duitnya dari Mbak itu. Nah ini adalah pengalaman teman kita yang sulam bibir di Longping ya cuy ya. Jadi kayak di lipstik yang tebal gitu kan. Nah ini salahnya siapa? Ya salahnya keduanya. Ya ini sebagai pembelajaran aja nih. Kita harus speak up. Kita harus perangi orang-orang seperti ini. Nah ini mengembalikan pemikiran pekerja migran untuk tidak mensupport teman-teman kita untuk melakukan pekerjaan ilegal ya. Yang keduanya, kamu sudah peperan di sini, sudah dibantu oleh pemerintah, ya harus sadar diri gitu. Bukan berarti kamu di sini itu apa namanya, melebihi batas gitu. Tinggal kamu ini kan skala deportasi sebenarnya. Nggak akan mungkin juga suaka kamu itu diterima kan. Kalau misalkan memang kamu tidak mampu hidup di sini, yuk kembali, jangan bekerja secara ilegal. Ingat, kamu masih menggunakan bahasa Indonesia, masih mengaku warga Indonesia, ya kan? Dan muka kamu itu muka Indonesia gitu. Jadi walaupun seberapa kamu menggadaikan kewarganegaraan Indonesia, nggak mau jadi orang Indonesia, bikin bahasa sendiri kamu, bikin sana ngomong pakai pakai bahasa pilih palamu. Jangan pakai bahasa Indonesia. Selama kamu pakai bahasa Indonesia sama aja. Kamu itu memalukan. Iya kan? Kalau misalkan kamu ketangkap polisi, ya wis, bye-bye. Deportasi ya. Self review dulu terus deportasi. Tetap aja nanti yang tercatat apa? Warga Indonesia. Nah ini pembelajaran untuk kita ya, jangan melampaui batasmu sebagai domestic helper. Kalau misalkan memang kamu kerja di sini, ya kerja dengan baik-baik, jangan ikuti jejaknya, apalagi membuka bisnis-bisnis ilegal, apalagi kecantikan-kecantikan salon kayak gini. Dengan belajar otodidak, ingat apa yang kamu suntikan, apa yang kamu lakukan itu adalah zat yang mungkin ke depannya 10 tahun, 15 tahun itu bisa menjadikan penyakit kanker. Sekarang kamu boleh cantik gitu kan, mungkin kamu balas dendam sama mantanmu gitu kan, pengen cantik, bibir saya biar seksi gitu kan. Aduh, ingat cantik itu lebih bagus cantik hatinya. Kalau cantik hatinya, yuk kita fresh terus gitu, bagus kelihatannya, cantik gitu, daripada kita cantiknya dibuat-buat. Terus juga be smart, handphone kita sudah canggih, pakai filter aja. Orang di TikTok aja kok pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng, padahal aslinya apa? Aslinya hitam blegedek. Nah mungkin itu sharing dan gibah kayak hari ini, semoga masuk di hati mereka. Kalau misalkan kamu tersinggung berarti kamu masih punya perasaan. Ya, semoga dengan teguran ini kamu menjadi malu dan untuk stop bisnis ilegal kamu di sini. Oke? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalian punya pengalaman gak sih sulam bibir,
bibir kalian udah jadi kayak Angelina Jolie belum? Yang jebir gitu kan. Awas, kalau gagal, kamu adalah korban malpraktek. Bayangin kalau bibir kamu jadinya doer semuanya. Nanti kamu makan, jadinya gimana gitu. Aduh, syukuri apa yang ada. Allah menciptakan kamu dengan bentuk yang paling sempurna. Tinggal bagaimana cara kamu bersyukur. Ya, bye-bye.